Halo, kita bertemu kembali di channel JW Alur Cerita. Terima kasih ya yang sudah mampir. Oh iya, ini update terbaru ke part 4. Dan mulai dari episode ini akan ada sedikit perubahan, tapi mudah-mudahan gak bikin bingung buat yang nonton ya. Karena admin sekarang mau coba buat video yang arahnya ke fair use untuk menghindari copyright, supaya channel ini bisa bertahan lama. Oh iya, jangan lupa sebelum nonton, siapin cemilan kalian. Tanpa lama-lama, ayo kita langsung ke ceritanya. Selamat menikmati. Episode sebelumnya menceritakan bahwa Changsuan memberitahukan kepada gadis iblis apa yang sebenarnya terjadi kepadanya, yaitu tentang kematiannya. Di sini diperlihatkan bahwa gadis iblis yang khawatir dengan apa yang terjadi kepada tubuh Changsuan sekarang. Dan apakah itu begitu berdampak pada inti tubuhnya, sampai membuat gadis itu kesal dan bertanya siapa yang berani berbuat itu kepada Changsuan. Setelahnya, Changsuan hanya memberi tanggapan kalau hanya ada beberapa orang yang bisa melakukannya. Wah, ini MC kita sok-sokan nggak ngasih tahu siapa pelakunya ya. Di tengah perbicaraan itu, Changsuan mencubit hidung dari si gadis iblis yang merubah tubuhnya menjadi dewasa. Akhirnya, Changsuan menawari gadis itu untuk keluar dari penjara. Tanpa berpikir lama, gadis itu pun langsung mengiyakannya. Kembali lagi, MC kita menjelaskan dia mengurungnya di sini karena tidak mau ada kekacauan di mana-mana. Karena dulunya gadis itu sering menggunakan karismanya dan menimbulkan berbagai masalah. Tapi di dalam hatinya dia sebenarnya sedikit terganggu karena kelihatannya nantinya dia akan membuatnya kerepotan. Akhirnya di sini Changsuan mengajukan beberapa persyaratan. Persyaratan pertama, dia tidak boleh merubah wujudnya lagi. Persyaratan kedua, dia tidak boleh berjarak lebih dari 5 langkah. Dan persyaratan yang ketiga yaitu dia tidak boleh menyebutkan kalau dirinya sudah tua. Di situ gadis iblis itu pun bingung kemudian mempertanyakan apa persyaratannya hanya semudah itu. Tak lama setelahnya, gadis iblis kecil itu pun memeluk MC kita dan menyatakan bahwa dia mencintainya. Dia menyatakan bahwa selama ini dia telah lama ditinggal dan sekarang dia akan menggunakan kesempatan itu untuk selalu dekat dengannya. Kemudian Changsuan mengiyakan dengan wajah yang datar. Kita berganti di sebuah scene. Di sini kita diperlihatkan bahwa beberapa orang kebingungan melihat sebuah ki yang berbentuk akar yang mana itu berasal dari sier. Sier pun kagum pada sinar ki itu dan tidak mengetahui bahwa sinar itu berasal dari tubuhnya. Ditambah dia yang begitu keheranan. Dijelaskan bahwa itu adalah sebuah monumen yang bernama diskontinuitas. Di situ sier menunjukkan bahwa ki dua warna yang telah mencapai tingkat suci. Di sisi lain, Lin Yang pun kaget karena baru saja tahu bahwa sier memiliki Tao ganda. Di situ dijelaskan bahwa ini belum pernah terjadi selama ribuan tahun. Karena hampir tidak ada orang yang memiliki dua atribut, yaitu api dan es, yaitu yin dan yang. Diperlihatkan kembali pada elit sekte yang heran bahwa sier sudah mencapai tingkat suci. Di tengah kegaduhan itu muncul seseorang yang mana dia adalah tetua agung yang bernama Changkong. Dia dengan terang-terangan menginginkan sier untuk bergabung ke anggota dari sekte yang dibawahinya. Tidak jauh dari tempatnya ada seseorang dengan 2 orang di sebelahnya menanggapi hal itu. Dijelaskan, dia juga salah satu master wanita dari sekte wanita suci yang bernama Yusuan. Di situ dia juga menyatakan ketertarikannya untuk menjadikan sier ke sekte wanita sucinya. Segitunya ya sampai dijadiin rebutan nih teman-teman nih. Pada saat yang bersamaan, 2 orang lain juga menunjukkan minatnya. Diketahui namanya adalah Tong Tian yang merupakan master dari sekte pemecah langit. Master lain di sebelahnya dari sekte meteoroid yaitu Si Bei juga menilai bahwa sier lebih cocok masuk di tempatnya. Tetua Agung pun masih berkilah dikarenakan dia datang pertama dan dia memberitahu bahwa itu akan menjadi haknya. Tanpa berpikir lama, ketiga master pun masih tidak bisa menerimanya.
Di sini Tetua Agung pun direndahkan, bahkan dia adalah orang yang paling tidak berhak dikarenakan dia bukan merupakan master dari sekte manapun. Long Tian dan Si Bei pun juga menambahkan bahwa Tetua Agung tidak akan pernah menjadikan Si Er sebagai muridnya yang potensial karena tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan dan juga paham kebebasan yang dimiliki oleh Tetua Agung yang mana membuat dirinya tidak menjadikan master sampai saat ini. Di situ pun Tetua Agung tersulut emosinya hingga muncul suara seseorang tidak jauh dari situ dan menyuruhnya untuk berhenti berkelahi. Sambil mengeluarkan ki yang begitu besar, orang itu memberitahukan bahwa Si Er akan ada di bawah bimbingannya. Tetua Agung dan para master merasa kesal. Di dalam hatinya mereka tidak bisa mendapatkan bibit unggul. Kemudian kalah bersaing dalam perebutan Si Er untuk menjadikannya murid sekte. Diketahui bahwa orang itu adalah tetua tertinggi Xingchuan saat ini yang bernama Tai Chang. Dengan berat hati, mereka berempat memberi salam kepada tetua tertinggi. Kemudian kita diperlihatkan keadaan yang begitu canggung karena Tetua Agung dan para master secara tidak langsung tidak dapat membantah pernyataan dari tetua tertinggi. Setelahnya mereka berempat memberi selamat kepada tetua tertinggi karena telah mendapatkan calon murid yang begitu potensial. Lin pun menjadi gugup sambil memberikan salam kepada master dan tetua yang ada di hadapannya. Tetua tertinggi memberitahu untuk tidak terlalu begitu rendah hati ketika ada di hadapannya. Di sisi lain, kita diperlihatkan salah satu dari elit sekte masih saja tak terima karena seorang pengemis mendapat perhatian dari tetua tertinggi. Setelahnya, tetua tertinggi berdiri di hadapan Si Er sambil memperkenalkan dirinya dan dia berkata bahwa dia akan menjadi masternya. Spontan Si Er menjawab bahwa kakak di dalam tanda kutip yang akan menjadi masternya. Kemudian tetua tertinggi pun kaget karena dia bingung siapa kakak yang dimaksudkan oleh Si Er. Bingung-bingung nggak lo? Tetua tertinggi pun langsung menanyakan kepada Ling Yan soal siapa yang dimaksud kakak oleh Si Er. Di situ, Ling Yan pun sedikit gugup sambil mengeluarkan keringat. Setelahnya, Long Jin coba memotong percakapan mereka sambil memberikan salam dan ingin memberitahukan kepada tetua soal siapa kakak yang dimaksud oleh Si Er. Dengan sangat lugas, Long Jin pun mengatakan bahwa kakak yang dimaksud adalah hanya seorang pengemis yang begitu sombong. Di situ juga dia menambahkan bahwa orang yang dimaksud oleh Long Jin diperkirakan tidak memiliki basis kultivasi yang bisa dirasakannya. Dan dia pun tidak tahu kenapa pengemis itu bisa ada di tengah keadaan mereka saat ini. Dan Long Jin pun dengan berani memintanya untuk diuji sebagai pembuktian diri. Di sini Long Jin juga memberitahu secara tidak langsung bahwa Lin Yang lah yang memberi jalan kepada Chang Xuan untuk memasuki wilayah sekte. Dengan pernyataan itu, tetua tertinggi ingin memastikan secara langsung apakah semua itu benar. Di tengah Lin Yang mengiyakan hal itu, setelahnya dia juga ingin menambahkan penjelasannya. Belum sempat Lin Yang memberikan penjelasan, kita diperlihatkan tetua yang sedikit marah kemudian mengeluarkan ki yang begitu besar. Terlihat bahwa tetua terhasut oleh kata-kata Long Jin dan sedikit tidak terima karena Lin Yang telah dijadikannya sebagai alat memasuki wilayah sekte juga sekaligus dijadikan sebagai pesuruh. Di sini tertua merasa bahwa harga diri sekte baru saja tercoreng dengan keadaan itu. Di sisi lain, Ling Yang hanya tertunduk lesu sambil berkeringat mendengar itu semua. Tetua sambil sedikit berteriak menginginkan untuk mengusir orang yang dimaksudkan. Di tengah keributan itu, tiba-tiba saja MC kita datang bersama dengan gadis kecil iblis. Dengan santainya, dia berkata, sebenarnya siapa yang ingin diusir? Setelahnya, Ling Yan dan Si Er pun menyambut mereka berdua. Long Jin pun merasa lega karena akhirnya yang dianggap sebagai penyebab masalah pun muncul. Kemudian dia pun menjelaskan kepada tertua tertinggi bahwa MC kita lah pengemis arogan yang dimaksudnya. Setelahnya, gadis iblis memperhatikan Si Er dengan sangat seksama. Tak lama, dia mengetahui bahwa gadis kecil itu memiliki tahu ganda. Dan bertanya kepada Chang Xuan apakah gadis ini yang akan dijadikan muridnya. Kontan dia pun mengiyakan.
Kemudian diperlihatkan bahwa Siir yang sangat senang melihat gadis iblis karena berpenampilan begitu imut. Siir ini dikit-dikit ketemu yang unyu-unyu langsung begitu ya, aduh. Kita diperlihatkan Siir yang mengelus-ngelus kepala gadis iblis kecil karena begitu mengemaskan dan memperbolehkan dirinya untuk memanggil kakak perempuan. Si gadis iblis pun terlihat begitu sedih sekaligus geram dengan pernyataan Siir itu. Si gadis iblis kecil tidak bisa menutupi kemarahannya dan memberitahukan kepada Siir bahwa dialah yang harus dipanggil kakak perempuan, dikarenakan umurnya yang sudah lebih dari 2000 tahun. Setelahnya, Chang Xuan hanya berdeham dengan maksud untuk mengingatkan si gadis iblis kecil tentang perjanjiannya di penjara untuk menutupi usianya yang sudah tua. Setelah diingatkan, dia pun kaget dan meminta maaf. Di tengah semua kejadian yang dilihat di depannya, Lin Yang menyimpulkan bahwa Chang Xuan dan si gadis kecil iblis sudah saling kenal sejak lama. Masih dengan pernyataan tidak terima, gadis iblis itu sambil memarahi Siir, kemudian masih saja memberi penjelasan bahwa dirinya yang lebih tua dibanding Siir. Kemudian dia memberitahukan kepada Siir setidaknya dia harus memanggilnya dengan sebutan Nyonya. Pernyataan itu membuat Siir dan Lin Yang menjadi kebingungan. Kontan Lin Yang pun menanyakan kepada Chang Xuan kenapa seorang gadis kecil bisa mengeluarkan pernyataan seperti itu. Kemudian Chang Xuan dituduh karena memiliki simpanan seorang bocil. Wah, absurd banget ini dia pemikirannya si Lin Yang ini ya. Kemudian untuk menghentikan kesalahpahaman itu, akhirnya kepala si gadis kecil iblis ditakol oleh MC kita. Setelah mendapatkan perlakuan itu, mata si gadis kecil iblis berubah menjadi berkaca-kaca. Kemudian dia menyatakan bahwa bukankah dia ini adalah gadisnya. Dengan mengurungnya begitu lama, bukankah sekarang Chang Xuan menginginkannya? Dan apakah Chang Xuan sekarang ini ingin mencampakkannya lagi? Wah, ini responnya lebih absurd lagi nih. Setelah mendengar kata-kata itu, si gadis kecil iblis membuat keluh lidah MC kita. Scene berpindah kepada Long Jin yang menganggap bahwa perkataan si gadis kecil iblis itu ada benarnya dan sekaligus bingung kenapa tetua tertinggi tidak langsung merespon pada Chang Xuan yang ada di hadapannya. Setelahnya, Long Jin sekali lagi mengatakan perkataannya kepada tetua tertinggi bahwa Chang Xuan hanyalah orang yang mesum yang mempunyai simpanan gadis kecil yang telah menodai lingkungan sekte. Diketahui bahwa tetua tertinggi sekte yang sedang terdiam dikarenakan kagetnya dirinya oleh kemunculan si gadis kecil iblis yang diketahui bahwa gadis itu telah dihilangkan nyawanya oleh leluhur sejak lama. Dan itu membuatnya bingung kenapa gadis itu muncul kembali sekarang. Kita diperlihatkan flashback di mana gadis kecil iblis itu menggunakan pesonanya untuk menaklukkan para anggota sekte dan salah satu korbannya adalah tetua tertinggi. Dengan sedikit mengedap-endap, tetua tertinggi berencana untuk segera melarikan diri dari tempat itu sebelum gadis kecil iblis itu menyadari keberadaannya. Di sisi lain, dia juga tidak mau kebodohan masa lalunya diketahui oleh orang lain yang mana akan menghancurkan semua reputasinya. Tetapi tanpa disadari, Long Jin tahu bahwa tetua tertinggi ingin pergi. Kontan, dia langsung bertanya kepadanya kemana dia ingin pergi dengan sedikit menarik bajunya. Tanpa sungkan, dia meminta untuk melepaskan bajunya, tetapi sebenarnya di dalam hatinya dia sangat panik. Tanpa menunggu lama, terdengar panggilan yang berasal dari si gadis kecil iblis. Dia berkata, "Hei, bukankah kau adik Chang Chang?" Kemudian tetua tertinggi menjadi panik dan wajahnya membatu. Setelah mendengarkan panggilan si gadis kecil iblis itu, tetua tertinggi dan para master lainnya pun sangat kaget. Diperlihatkan tetua tertinggi masih tidak bisa mempercayainya bahwa bisa-bisanya dia bertemu dengan gadis ini, dan bahkan masih mengingatnya, walau sudah lebih dari 2000 tahun. Di situ, tetua pun masih berkilah dan mencoba mengacuhkan si gadis kecil iblis. Dan dengan cukup percaya diri, dia berani mengatakan bahwa ia hanyalah salah orang. Masih dengan keadaan sangat bingung, si gadis kecil iblis memastikan kepada Ling Yan dengan bertanya, "Hei, bukankah dia itu Tai Chang?"
Dengan sedikit gugup, Lin Yang pun membenarkan karena dia tahu bahwa panggilan kecil tetua waktu kecil ialah Taichang. Yuyu atau si gadis kecil iblis pun sangat bangga dengan dirinya karena dia tidak akan salah mengenali seseorang, bahkan dengan penciumannya yang tajam, dia akan selalu mengingat aroma murid yang telah dimilikinya. Kemudian sambil menepuk-nepuk tubuh tetua tertinggi, si gadis kecil iblis itu pun merasa bangga karena muridnya itu sekarang sudah menjadi tetua tertinggi. Kemudian dengan polosnya, Yuyu pun menceritakan bahwa dia membantunya karena dulu pernah dirundung oleh teman-temannya. Kemudian dia tidak berani membalasnya. Dia menambahkan setelah dia menyelamatkannya, bahkan dia memberi pelajaran kepada teman-temannya yang merundungnya itu. Yuyu pun begitu heran kepada tetua tertinggi yang sekarang bagaimana tidak bisa mengenalinya. Spontan, Ding Yan pun bertanya kepada tetua tertinggi dan memastikan apakah benar dulunya dia sering dirundung. Tetua tertinggi pun merasa hancur dengan wajahnya yang membatu. Dia mengatakan bahwa semua reputasi yang telah dibangunnya selama ribuan tahun telah hilang dalam sekejap karena kejadian ini. Di sisi lain, para master pun sedikit terkejut, senang, dan juga iba karena dulunya tetua tertinggi memiliki masa lalu yang begitu kelam. Tetua tertinggi pun masih tidak percaya dengan apa yang dialaminya saat ini karena dia baru saja tiba di sekte setelah pengasingannya, kemudian menemukan bibit bagus, tapi dengan kejadian ini membuatnya sangat begitu terpukul. Setelah itu, Lin Yan pun tanpa ragu menanyakan kepada MC kita bahwa sebenarnya siapa gadis itu karena dia begitu mengenal tetua tertinggi. Yang Xuan dengan santai memberitahukan bahwa gadis iblis itu adalah kenalannya yang juga merupakan salah satu teman dekat. Si gadis kecil iblis itu dengan murka menanggapinya bagaimana seorang kenalan dekat bisa-bisanya mengurungnya di sel selama 2000 tahun dengan alasan yang tidak jelas. Kemudian tetua tertinggi menanyakan kepada Yuyu, siapakah sebenarnya MC kita ini setelah mendengar bahwa dia dapat mengurung Yuyu selama 2000 tahun. Dengan polosnya, gadis kecil iblis itu memastikan apakah tetua tertinggi tidak mengenali MC kita ini. Setelahnya, Yuyu pun baru ingat bahwa dulunya tetua tertinggi hanyalah murid luar dan tidak diizinkan bertemu dengan para tokoh besar di dalam sekte. Baru saja si gadis iblis kecil itu ingin menyebutkan nama, MC kita pun langsung memotong dengan berdeham. Yuyu pun baru mengingat kembali bahwa Chang Xuan tidak ingin diberitahu identitas aslinya. Kemudian dia langsung berhenti dan tidak jadi melanjutkan kalimatnya. Tanpa berpikir panjang, si gadis iblis itu malah memeluk MC kita dan dia mengatakan bahwa dia adalah suaminya. Ling Yan dan tetua tertinggi pun langsung terperanjat mendengar kata-kata itu. Setelahnya, si gadis kecil iblis menanyakan bahwa suaminya itu terlalu kejam dikarenakan dia telah ditinggal begitu lama. Yang Xuan dengan hanya muka datar, kemudian dia terdiam. Yuyu pun memberi wejangan kepada Lin Yang bahwa tidak masalah jikalau dia hanyalah seorang pelayan ataupun murid dari Chang Xuan. Tapi dia menambahkan untuk menghindarinya untuk jatuh hati kepada MC kita, karena terlebih sifat MC kita yang begitu kejam. Dengan wajah yang masih datar, Chang Xuan hanya berkata, "Rasa-rasanya aku ingin mengembalikanmu ke dalam sel lagi." Tanpa menunggu lama, Yuyu pun berkata kepada tetua untuk memberikannya makanan yang lezat karena dirinya sedang kelaparan. Spontan mereka pun pergi bersama-sama. Di sisi lain terlihat Long Jin yang begitu geram dengan adanya MC kita dan si gadis kecil iblis membuat perhatian semua tertuju pada mereka. Scene berpindah di tempat yang berbeda. Di situ Long Jin sedang berbicara dengan seorang pelayan. Ia mencoba membuat gaduh dan melancarkan sebuah gosip tentang MC kita. Dan memberitahukan bahwa ada seseorang di sekte yang menjadikan wanita suci sebagai pelayan, bahkan orang itu telah mempunyai istri. Setelahnya, pelayan itu berlari untuk memberitahukan kepada majikannya. Terlihat bahwa Long Jin merasa senang karena rencananya itu kelihatannya akan berjalan lancar.
Tak lama pelayan itu tiba di sebuah bangunan. Di situ kita diperlihatkan seseorang yang merupakan putra dari Master Sekte bernama Fei Fan. Dia sedikit kesal karena kedatangan pelayan itu yang begitu membuat gaduh. Setelahnya pelayan itu memberitahukan kepada Fei Fan persis seperti apa yang diberitahukan oleh Long Jin. Terlihat bahwa Fei Fan tidak dapat menahan emosinya. Dengan wajahnya yang menyeramkan, dia langsung membanting minuman yang dipegangnya sambil mengeluarkan sebuah ki. Dia langsung ingin menghabisi MC kita. Pelayan yang ada di hadapannya itu pun langsung terpental olehnya. Fei Fan langsung memerintahkan untuk menyiapkan kursi-kursi karena ia ingin bertemu langsung dengan orang yang dimaksud. Scene berpindah kepada Si dan Yu yang sedang lahap menyantap hidangan yang ada di depannya. Dengan polosnya, Si menawarkan Chang Xuan makanan sambil tersenyum. Chang Xuan menolaknya. Dia berkata bahwa dirinya tidak lapar. Melihat kejadian itu di depannya, si gadis kecil iblis merasa cemburu. Dengan kekuatan telekinesisnya, Si dibuat melayang dan mereka langsung bertukar tempat duduk. Setelahnya, dia mengeluarkan sikap manjanya dan memasang muka yang merah. Kemudian, dia memberitahukan kepada Chang Xuan bahwa dirinya sedang lapar dan ingin disuapi. Setelahnya, respon yang diterima Yu pun tidaklah sesuai dengan harapannya. Kemudian, Chang Xuan pun langsung menjejalkan dengan paksa sebuah paha ayam pada mulut Yu. Tapi bukannya si gadis iblis itu kesal, sebaliknya tangan Chang Xuan yang menyuapinya digenggamnya dengan lebih erat. Chang Xuan yang merasa kesal sekaligus jijik mempertanyakan kenapa dia melakukan hal konyol seperti itu. Yu pun hanya berbinar-binar dan mengatakan bahwa apapun yang Chang Xuan berikan akan menjadi terasa lebih lezat. Melihat semua kejadian itu yang ada di hadapannya, tetua tertinggi masih saja merasa heran. Karena kan di masa lalu siapapun tidak dapat melawan kekuatan pesona gadis iblis itu. Scene berpindah kepada Fei Fan yang baru saja tiba. Dia pun kaget di hadapannya terlihat Lin Yang yang sedang memijat punggung Chang Xuan. Tanpa berpikir panjang, dia menarik pedangnya, kemudian dengan sekali tebasan dia mengeluarkan sebuah ki yang mana itu menuju ke arah Chang Xuan dan yang lainnya berada. Di sisi lain, Chang Xuan dan Yu menyadari kedatangan serangan itu. Kemudian dengan paha ayam yang ada di dalam mulut Yu, Chang Xuan melemparkannya ke arah serangan itu. Diperlihatkan bahwa paha ayam itu baru saja membelah ki pedang dari Fei Fan. Hingga paha itu melewati dari sisi kiri. Terlihat bahwa damage yang ditimbulkan sangatlah besar. Hanya dengan melemparkan paha ayam itu, beberapa pohon berlubang bahkan hancur. Dengan polosnya, Fei Fan mengira itu adalah sebuah senjata rahasia. Kemudian di dalam masih saja terlihat bahwa Yu yang sedang kesal karena paha ayamnya telah digunakan untuk menangkis sebuah serangan. Masih dengan wajah yang datar, Chang Xuan kembali menjejalkan ayam dengan kasar ke mulut Yu. Setelahnya, Lin Yang pun kaget karena mengetahui kedatangan Fei Fan. Dan akhirnya pun bersambung. Wah, di sini banyak tokoh-tokoh baru ya yang sok-sokan belum tahu dia sama MC kita. Semoga secepatnya kita bisa lanjut ke part berikutnya ya. Buat kalian yang udah nonton, pokoknya mantap lah kalian. Oh iya, yang buat mau traktir admin kopi udah disediain link di bawah ya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu. Deh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Ditunggu ya buat chapter selanjutnya. Terima kasih.